siapa datang nih? Iya. Nggak ada yang ditanya. Iya, ini Pak Ustadz nih mau nanya nih Pak Ustadz. Ya, coba Oke. Amalan zikir apa sih yang bagus buat diri kita gitu? Amalan Zikir zikir yang bagus. Waduh. Emang lagi ada apa nih tanya amalan? Ada maunya ya. Ada mau. Baik. Amalan zikir apa yang bagus? Pada hakikatnya semua yang namanya amalan untuk dibaca, zikir maknanya ingat, zikrullah mengingat Allah, semua bagus. Mau kita lazimkan, maksudnya zikir harian ya. Iya. Mau kita lazimkan subhanallah, subhanallah, subhanallah seperti halnya yang kita baca ba'da sholat. Usai sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan Allahu Akbar kabira dan seterusnya, bagus. Ada yang dimaksud mungkin punya maksud tertentu, hajat tertentu dan lain sebagainya. Yang bagus yang mana? Mungkin itu pertanyaan. Begini, ya, ini sebetulnya pertanyaan Lutfi ini banyak ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang lain juga, Iya. ya. Dan saya sering mengemukakan begini, senjata yang bagus, senjata yang hebat itu penting. Tapi lebih penting lagi kemampuan kita menggunakan senjata. Paham nggak maksudnya? Gimana? Nih, ya. Pistol. Iya. Pistol apa tuh? Ya, setelah Pistol, senjata, senapan. Iya. Bagus. Ya kan? Bagus, senapannya senapan yang canggih. Tapi nggak bisa ngokangnya. Nggak bisa memfungsikannya. Kurang mampu bisa mengendalikannya. Mau ditembakin udah masuk peluru, nggak kena tuh. Jadi kemampuan megang senjata juga penting. Pisunya tajam, megangnya terbalik. Gimana itu? sama aja. Yang mau dipotong, Nggak putus-putus. susah. Ya, kalau motong peyem. Apa itu? AB, ya. Jadi kemampuan senjata ini penting. Nah, banyak orang yang mengabaikan kemampuan. Senjata itu itulah zikirnya. Itulah yang kita baca, itu yang kita amalkan. Namun yang disebut kemampuan kita menggunakan senjata itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senjata isi pelurunya ada 10, bidiknya salah, jedar, megangnya terbalik, kena kita malah. Jadi kemampuan itulah yang disebut dengan keyakinan. Makanya kalau kita sudah mantap yakin apa yang kita mau zikirin, apa yang mau kita wiridin, kalau kita sudah mantap, kita melazimkan dengan memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus. Tapi mantap di sini yang suci hanya Allah subhanallah walhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan engkau ya Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau kita sudah mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai di sininya dulu. Nah, jadi kebanyakan orang ada juga dia ngejar target. Saya udah ngamalin 100 kali, 1000 kali. Tapi ya tadi itu. Di samping yakin, yang kedua penting kualitas. Karena ayatnya ada, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan
Allah khalaqal maut, kematian, kehidupan, agar diketahui ayyukum, dari kamu itu ahsan amal, yang terbaik. Nah, makna di sini adalah bukan yang terbanyak zikirannya, banyak penting, namanya kuantitas, tapi harus berkualitas. Misal, subhanallah, subhanallah, berkualitas. Subhanallah. Ngejar banyaknya boleh, memang kita diperintahkan zikran kasira, zikir yang sebanyak-banyaknya, tapi juga harus berkualitas. Nah, keyakinan penting, kita perhatikan kualitas, maka dengan kualitas itu dihayati, dimaknai, mantap. Hadiran kita dalam berzikir itu terpaut pada Allah, insya Allah berhasil. Jadi yang penting keyakinan dulu, sama pahami yang kita mau amalkan itu apa. Ini manggut-manggut aja paham kan? misal ya, Rupi atau Pak Sobri mau mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu, itu di Allahus Samadnya itu harus mantap. Allah tempat mengandung, Allah tempat bergantung. Dah urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan keselamatan Allah. Tuh yang penting di sini itu. Yakin gitu ya. Ya, yakin. Dan ciri-ciri orang yakin, dia terus menerus continue karena dia yakin. Artinya yakin, niscaya ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti Allah akan kabulkan. Gimana Pak Sobri? Nanti segitu dulu tuh. Iya, Ustaz. Makasih Ustaz. Jadi penting kita kemantapan kepada Allah. Baru jika kita berdoa barengin dengan ikhtiar, niatin ibadah ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah berbuah. Mana Pak Sobri? Iya, karena ada orang juga pasatnya. Kadang-kadang saya juga udah zikir udah kita jalanin ya kan, berharap minta sesuatu sama Allah ya kan. Itu kadang-kadang udah lama continue, ntar putus, ntar sambung lagi, nanti putus lagi, jadi nggak continue begitu. Nah itu kadang-kadang kita putus asa karena nggak dikabulkan sama Allah gitu kan. Bagaimana tuh kiatnya itu Ustaz? Nah, cakep deh pertanyaannya. Kayaknya udah emang pengen nanya dari rumah bukan? Disiapin dari rumah. Iya, memang ketika kita mengamalkan sesuatu, ya terkadang sama nih yang ngomong, suka nggak langgeng, bagi temen-temen, ya nanti putus. Yang bagus beramal tuh, kata Rasulullah, khairul amal wa adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal biar dikit yang penting langgeng. Biar dikit yang penting langgeng. Batu ditetesin air terus bolong nggak? Bolong. Nah, kadang masak air. Ini saya banyakin contoh nih. Masak air, sabar. Masa mau langsung panas? Biar kompornya juga canggih, nunggu dulu. Untuk mendapatkan panas 100 derajat nunggu. Tapi kalau sumbunya, kalau kompornya gasnya habis, gimana? Udah tanggung mau matang. Makanya tadi itu keyakinan penting. Keyakinan itulah mesinnya. Yang kedua, bagus nih terkait. Udah yakin, ya kan? Kita mau berkualitas amalan kita, kita pelajarin dulu, kita hayati, kita yakini, kita mantep. Perlu juga apa ya? Dawamnya. Terus. Makanya kalau beramal itu bertahap. Kayak orang olahraga. Orang olahraga main olahraga aja jarang olahraga, main langsung keliling Senayan 7 kali. Pelan-pelan dulu, ada warming up-nya. Qiyamul lail aja juga kita sholat sunnah 2 rakaat yang ringan dulu baru. Nah,
kita bertahap dan jalankanlah amalan yang dimaksud tentunya oleh Pak Sobri ini. Sholat tetap jangan ditinggal, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, dan amalan-amalan yang lain. Dan kalau kita mencintai zikir, kita dawamkan dengan la ilaha illallah, kita dawamkan dengan sholawat, apapun kita dawamkan terus, caranya terus, maka kita harus meyakini bahwa khairul amal wa adwa muhammadin qalla. Sebaik-baik amal biar dikit, yang penting langgeng. Caranya bagaimana? Tek. Wah, jangan. Kalau perlu, wah saya belum ini, saya biasa duha, saya biasa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalankan terus. Nah, kalau sudah ada upaya karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, dan kalau yang dawam melanggeng itu yang sebaik-baik amal, maka caranya adalah agar bisa langgeng, yakin amalan itu berdua. Yang kedua, sayang kalau ditinggalkan. Ada orang udah tahu, ini perumpamaan lagi. Udah tahu tuh lubang air bakal keluar. Udah didalemin tuh 10 meter. Dia males, dia nggak terusin. Akhirnya tuh lubang bisa keuruk lagi. Padahal di kedalaman 12 meter, tadi 10 meter bakal keluar air. Belum juga. Wah, males. Boleh jadi di kedalaman 12 meter tuh ada batu besar, jadi malas, keras. Ketrik dikit-dikit, pelan-pelan angkat, tek, tuh bisa jadi. Selanjutnya di kedalaman meter sekian udah memancarkan air. Jadi perlu adanya sebuah keyakinan terus menerus. Kalau sudah yakin, dukun tuh bukan duduknya tekun. Dukun nih was-was. Bacanya nggak jelas, tahu mantra apa, dia yakin dikasih. Masa kita baca bismillah, baca sholawat terus dengan keyakinan tadi terus menerus, insya Allah Pamay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi begitu. Keyakinan yang penting, ya kan, timbulkan keyakinan. Yang kedua apa? Kalau juga kesabaran dalam hati itu, continue. Kesabaran, dengan kesabaran tadi itu dia akan bisa langgeng. Yang ketiga apa? Continue ya, kita tahu bahwa memang manfaatnya. Makanya ada peribahasa, orang yang mengerti apa yang dia cari, maka ringan baginya untuk melangkah. Tambah lagi dikit. Tuh, di lantai 15, bukan itu yang sekarang. Contoh, di lantai 17, lantai 20, panas tengah hari bolong. Bekerja naik ke atas, panas-panas, kenapa? Dia tahu akan ada yang sesuatu dia dapat. Orang yang yakin, orang yang mengerti apa yang dia cari, malah meringanlah baginya melangkah. Yang terpenting kalau niatnya lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, maka akan dimudahkan nantinya insya Allah. Lama juga nih ngobrol ya. Jadi yang terpenting adalah apapun yang kita jalankan, maka penting adanya sebuah keyakinan. Itulah keimanan, itulah kemantapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kita sembah hanya Allah, yang kita mohon minta pertolongan hanya Allah. Kalau sudah mantap, maka lanjutkan terus menerus, dawamkan dan jalankan amalan dengan penuh kehusyuan, ketawaduan, kerendahan hati. Dan rumus yang terpenting adalah agar kita senantiasa istiqomah dalam melakukan zikir, amalan-amalan lainnya. Kita harus punya dua modal terakhir. Ini penting. Yang pertama, kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Artinya kalau kita bisa beramal, jangan kita merasa bisa. Alhamdulillah kita dibisakan oleh Allah. Yang kedua, kita hamba adalah fakir, lemah. Kita mohon kekuatan pada Allah, sehingga dengan menyadari kita hamba, tiada berdaya, dan terus menerus kita meyakini bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang,
Dia akan kabulkan semua doa. Yang terpenting lagi adalah ketika kita beramal dengan tulus, Allah kasih keyakinan yang mantap. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah apapun yang kita jalankan, wirid, zikir dan lain sebagainya. Mantapkan niatan lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan mudahkan. Cukup dulu ya. Iya, Ustaz ya. Iya, makasih ya Pak Ustadz ya. Tiada hari tanpa pencerahan hari ini, termasuk kita lagi mencerahkan sama-sama nih ya. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi, meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.